Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Supranoto. Saya dari kelompok 2 dalam mata kuliah Difusi Inovasi Pendidikan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai elemen difusi inovasi. Nah, sebelum kita membahas materi tersebut, perkenankan saya untuk memperkenalkan beberapa anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Irma Regina Yudisia, yang kedua Muhammad Fikri Hardiansah, yang ketiga Muhammad Hakim Al-Akbar, yang keempat Muhammad Rizal, dan yang kelima Sony Anggara. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa bahasan ataupun subbahasan ya. Yang pertama adalah kita akan membahas mengenai definisi inovasi, kemudian saluran komunikasi dalam inovasi, kemudian waktu sebagai elemen difusi, dan yang terakhir adalah sistem sosial sebagai pihak yang terkena inovasi. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada penyampaian yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Fikri Hardiansah. Kepada yang waktu dan tempat, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan definisi difusi inovasi. Difusi inovasi terdiri dari dua pandangan kata, yaitu difusi dan inovasi. Dari Rogers 1995 dalam Skipman dan Kanuk 2010, mendefinisikan difusi sebagai proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial. Di samping itu juga dapat dianggap sebagai suatu jenis perubahan sosial, yaitu suatu proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial. Sedangkan inovasi adalah suatu gagasan, praktek, atau benda yang dianggap dirasa baru oleh individu atau kelompok masyarakat. Dari kedua pandangan kata yang saya sebutkan tadi, maka difusi inovasi adalah suatu proses penyebar serapan ide-ide atau hal-hal baru dalam upaya untuk merubah masyarakat yang terjadi secara terus-menerus dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari suatu kurun waktu tertentu ke kurun waktu berikutnya, dari suatu bidang yang lainnya kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Saya akan menjelaskan tentang saluran komunikasi. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah komunikasi. Komunikasi sangat berperan penting dalam proses inovasi dan juga difusi. Pada tahap keputusan inovasi dari sana juga sudah kita temukan pentingnya komunikasi, di mana inovator harus dapat mengkomunikasikan ide atau gagasannya terhadap calon adapter sebagai bahan pertimbangan untuk menerima ide tersebut, dari mulai tahap pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan juga konfirmasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saluran komunikasi. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal menurut Muhammad, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau di antara sekelompok kecil yang beberapa efek dan beberapa umpan balik. Saluran komunikasi seperti yang telah diungkapkan di atas bahwa tujuan komunikasi adalah tercapainya suatu pemahaman bersama, mutual understanding, antara dua atau lebih partisipan. Komunikasi terhadap suatu pesan dalam hal ini adalah ide baru melalui saluran komunikasi tertentu. Baiklah, yang selanjutnya yaitu waktu sebagai elemen difusi inovasi. Dalam proses difusi inovasi, waktu merupakan salah satu elemen yang penting dan tidak diabaikan oleh agen pembaharu. Menurut Rogers 1996, keterlibatan waktu dalam proses difusi inovasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses pengambilan keputusan inovasi oleh individu dan tingkat kecepatan individu dalam mengadopsi suatu inovasi dibandingkan individu lain. Berdasarkan perbandingan waktu, Roger kemudian membuat kategori adaptor, yaitu yang pertama inovator, yang kedua penerimaan dini, yang ketiga mayoritas dini, yang keempat itu mayoritas belakangan, dan yang terakhir penerima akhir. Selanjutnya, sistem sosial sebagai pihak terkena inovasi. Dalam bahasan kali ini kita akan membahas sebuah sistem sosial, di mana sistem sosial adalah sistem yang paling erat dan berkaitan dengan masyarakat.
Di dalam sistem sosial sendiri terdapat beberapa jenis perubahan. Salah satunya adalah perubahan sosial, yaitu suatu proses perubahan baik secara struktural maupun fungsional yang terjadi di dalam masyarakat. Menurut Roger, terdapat 3 tahap dalam perubahan sosial itu sendiri. Yang pertama adalah invensi. Invensi adalah pemunculan atau terciptanya ide-ide baru dalam suatu sistem sosial tersebut, dan yang kemudian kedua adalah difusi, yaitu penyaluran atau penginformasian ide-ide dalam invensi tadi ke dalam sistem sosial, dalam hal ini ke dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah konsekuensi. Konsekuensi ini bisa dikatakan sebagai output atau hasil dari ide yang ada dalam invensi tadi. Apakah ide tersebut akan kita adopsi atau akan kita tolak begitu. Kemudian ketika kita sudah mengetahui 3 tahap perubahan sosial tadi, dapat kita simpulkan bahwa inovasi menjadi pokok penting dari berlangsungnya suatu sistem sosial, salah satu hal pentingnya. Untuk itu, setelah inovasi atau invensi tadi telah mengalami 3 tahap dalam perubahan sosial, selanjutnya Rogers juga mengatakan bahwa akan ada 5 tahap lagi yang merupakan tahap dalam proses pengambilan keputusan inovasi. Dalam hal ini, keputusan inovasi merupakan proses mental baik dalam diri individu maupun internal kelompok masyarakat dalam sistem sosial untuk memilih mau diadopsikah atau ditolakkah tadi inovasi yang sudah datang. Nah, 3 tahap itu terdiri atas knowledge atau pengetahuan, di mana internal dalam masyarakat atau dalam sistem sosial harus mengetahui dulu apakah inovasi ini baik untuk internal sistem sosial mereka atau tidak. Kemudian yang kedua adalah persuasion atau persuatif, di mana mulailah inovasi tadi digerakkan atau mau diambil langkah yang seperti apa. Ketika kita menolak inovasi tersebut, bagaimana langkahnya? Ketika kita ingin mengadopsi inovasi tersebut, bagaimana langkah yang akan kita laksanakan? Dan yang ketiga itu adalah keputusan atau decision, di mana keputusan ini merupakan langkah ketiga yang jatuhnya lebih kayak pemantapan bahwa inovasi ini akan kita terima atau akan kita tolak. Dan yang keempat itu merupakan tahap implementasi. Ketika kita sudah mengambil keputusan baik itu penolakan maupun penerimaan inovasi, langkah selanjutnya adalah kita mengimplementasikan apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan penerimaan terhadap inovasi tadi, atau apa yang akan kita lakukan ketika kita melakukan penolakan terhadap inovasi tadi. Dan yang tahap kelima atau tahap terakhir itu adalah konfirmasi atau konfigurasi, juga bisa disebut seperti itu, yang mana konfirmasi ini adalah tahap yang mungkin saja terjadi kepada diri seseorang ataupun internal sistem sosial tadi, di mana akan ada momen ketika inovasi tadi dapat berubah, yang tadinya penerimaan menjadi penolakan ataupun penolakan menjadi penerimaan karena ada informasi baru yang bertentangan dengan inovasi tersebut. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan. Inovasi adalah sebuah gagasan, metode, tindakan, produk yang dianggap baru oleh individu atau kelompok yang mengadopsinya. Anggapan ide terbaru oleh seseorang ditentukan oleh reaksi tindakannya. Jika ide tersebut dianggap baru oleh orang tersebut, maka itu dikatakan sebuah inovasi baru yang bersifat kumulatif. Menurut M. Roger, perubahan berarti inovasi, dan perubahan hanya dapat dilakukan melalui inovasi, termasuk perubahan di dalam dunia pendidikan atau persekolahan dengan melalui program-program pendidikan. Inovasi digambarkan sebagai suatu yang ideal dari masyarakat yang demokratis, disebabkan oleh perbedaan-perbedaan baik secara individu maupun kelompok. Orientasi dan inovasi sebenarnya adalah aplikasi konsep pengembangan ke arah perbaikan. Tidak ada perubahan tanpa adanya inovasi, dan inovasi berarti penyempurnaan, adaptasi, dan proses penyesuaian ke arah yang lebih baik. Inovasi terjadi secara total, tidak pernah berakhir, dan selalu melibatkan banyak orang,
Dengan inovasi berarti mempunyai banyak pilihan sebagai alternatif. Difusi merupakan suatu proses penyebaran inovasi pada kurun waktu tertentu pada sekelompok masyarakat yang tinggal di suatu sistem sosial. Ada 4 elemen penting dalam proses difusi inovasi. Yang pertama yaitu inovasi, yang berupa suatu ide, gagasan, atau praktik baru. Kedua, saluran komunikasi, yang mana digunakan untuk menyampaikan atau menyebarluaskan inovasi. Yang ketiga yaitu waktu, yang mana waktu yang digunakan individu atau anggota kelompok. Dan yang keempat yaitu sistem sosial, yang mana untuk mengambil keputusan dalam inovasi. Sistem sosial ini adalah tempat di mana proses difusi berlangsung. 4 elemen tersebut masing-masing memiliki peranan yang penting, sehingga keberadaannya tidak dapat diabaikan oleh seorang agen perubahan. Selanjutnya saran. Jika kita ingin inovasi cepat diadopsi oleh masyarakat, hal pertama yang harus diperhatikan oleh kita adalah difusi apa yang tepat digunakan untuk menyebarkan inovasi. Karena pada dasarnya terdapat perbedaan di masyarakat dalam mengadopsi atau menerima inovasi. Ada sekelompok masyarakat yang cepat dalam menerima inovasi, dan ada juga yang membutuhkan waktu yang lama untuk menerima suatu inovasi. Sebaiknya kita memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi dalam melakukan inovasi, khususnya dalam inovasi pendidikan, karena pendidikan tidak lepas dari teknologi, serta mencari ide-ide terbaru yang inovatif yang sifatnya membangun demi kemajuan pendidikan, khususnya pendidikan di Indonesia, sehingga tujuan pendidikan nasional dapat tercapai secara maksimal dan kualitatif. Baik, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.